Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang peran lembaga sosial dan kontrol sosial. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota saya. Yang pertama ada siapa? Nama saya Agam Rahmas Dafairus. Nama saya Riga dan Syamulana. Nama saya Pasya Widiawanti. Nama saya Devin Giovanni Saccio. Nama saya Rahma Herliana Junianti. Nama saya Nova Idil. Nama saya Naira Sanjeda Putri Kurniawan. Oke, materi pertama ada pengertian lembaga sosial yang akan dibawakan oleh Agam. Pengertian lembaga sosial. Lembaga sosial adalah suatu bentuk organisasi atau struktur yang memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan norma-norma, nilai-nilai, serta tugas-tugas tertentu dalam masyarakat. Terus, yaitu ada peran lembaga sosial. Menurut Kemdikbud Republik Indonesia, lembaga sosial di masyarakat memiliki sejumlah peran atau fungsi yang mencakup kebutuhan pokok maupun dasar tiap anggota masyarakat. Berbagai lembaga sosial di masyarakat memiliki fungsinya masing-masing yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Berkaitan dengan usaha manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, peran lembaga sosial secara umum adalah untuk memberikan pedoman tentang bagaimana harus bersikap maupun bertingkah laku pada anggota masyarakat. Selain itu, memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk melakukan sistem pengawasan masyarakat terhadap anggotanya. Hal ini upaya dari pengendalian sosial menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Selanjutnya ada contoh lembaga sosial yang akan dibawakan oleh saya sendiri. 1. Lembaga keluarga. Perannya yaitu menyediakan pedoman, sosialisasi, advoksi, pengawasan sosial, pemberian status, dan perlindungan. Contoh lembaga keluarga di Indonesia seperti KUA yaitu Kantor Urusan Agama, Pengadilan Agama, Lembaga Perlindungan Anak, KPAI, BKKBN, Posyandu, PKK, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada lembaga pendidikan. Perannya yaitu memberikan pendidikan, sosialisasi, dan pembentukan karakter. Contohnya yaitu taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama, les membaca, kelompok bermain, dan sebagainya. Yang ketiga ada lembaga ekonomi. Perannya yaitu menyediakan lapangan kerja, distribusi sumber daya, dan perekonomian masyarakat. Contoh lembaga ini seperti Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perikanan, dan sebagainya. Nah, keempat ada lembaga agama. Perannya yaitu memberikan pedoman moral, nilai-nilai, dan keyakinan. Contohnya MUI, KWI, Walubi, PGI, dan lainnya. Yang kelima ada lembaga politik. Perannya pembuatan kebijakan, pengaturan kehidupan masyarakat, dan representasi kepentingan masyarakat. Contohnya DPR, MPR, DPRD, Mahkamah Agung, dan sebagainya. Selanjutnya ada pengertian kontrol sosial. Akan dibacakan oleh Pasya. Kontrol sosial adalah suatu tindakan yang dilakukan aparat resmi maupun tidak resmi untuk mencegah penyimpangan dan mengatur seseorang agar berperilaku sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku. Lalu ada peran kontrol sosial di masyarakat. Kontrol sosial memiliki peran penting dalam masyarakat untuk mempertahankan keteraturan dan norma-norma yang ada. Ini melibatkan penggunaan sanksi positif dan negatif untuk memotivasi individu agar patuh terhadap peraturan sosial dan nilai bersama.
Dengan adanya kontrol sosial, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan harmonis. Sudah. Selanjutnya ada contoh kontrol sosial yang akan dibawakan oleh Devin. Jadi di sini ada dua contoh, yaitu preventif dan juga represif. Jadi keduanya ini sama-sama perilaku yang menyimpang gitu di dalam masyarakat. Nah bedanya, kalau preventif itu dia penyimpangannya waktu sebelum dan juga waktu itu terjadi. Tapi kalau represif itu setelahnya. Nah di sini pun ada 3 contoh ya dari masing-masing. Yang pertama preventif itu orang tua melarang anaknya untuk berteman dengan orang yang suka berjudi. Yang kedua ada polisi mengadakan penyuluhan tentang bahaya narkoba di sekolah-sekolah. Yang ketiga masyarakat memberikan sanksi sosial terhadap pelanggaran norma yang berlaku. Oke, yang kedua ada represif. Yang pertama ada aparat keamanan menangkap dan menghukum pelaku tindak kriminal. Dua, pengadilan memberikan hukuman kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Ketiga, ada masyarakat memberikan sanksi sosial berupa pengucilan terhadap anggota yang melanggar norma-norma masyarakat. Selanjutnya ada proses pertumbuhan lembaga masyarakat. Jadi ini tuh mencangkup berbagai aspek mulai dari struktur sosial, norma, nilai-nilai, hingga tata kelola organisasi. Berikut beberapa tahapannya. Yang pertama ada pembentukan dan pendirian. Yang kedua ada pengakuan dan pengakuan formal. Yang ketiga ada pengembangan struktur dan peraturan. Yang keempat adaptasi terhadap perubahan. Yang kelima pertemuan ketertiban dan partisipasi. Baik, dilanjut oleh Rahma Helena Junianti. Yang keenam ada peningkatan kapasitas dan keberlanjutan, di mana proses peningkatan lembaga melibatkan peningkatan kapasitas, baik sumber daya manusia maupun sumber daya materi, dan keberlanjutan lembaga memerlukan upaya untuk memastikan lembaga dapat terus berfungsi dan memberikan manfaat jangka panjang. Yang ketujuh, pengakuan nilai budaya. Lembaga masyarakat yang berkembang baik juga mencerminkan nilai-nilai dan budaya masyarakat tempat mereka beroperasi. Yang kedelapan ada kolaborasi dan jaringan. Kolaborasi dengan lembaga-lembaga lainnya juga dapat meningkatkan kapasitas dan daya pengaruh lembaga dalam mengatasi isu-isu yang kompleks. Yang kesembilan ada evaluasi dan pembaruan. Proses evaluasi membantu lembaga untuk tetap relevan dan efektif dalam memenuhi tujuan. Yang ke-10 ada pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini mencakup memberikan pemahaman, sumber daya dan peluang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan memberikan kontribusi. Dapat disimpulkan, proses pertumbuhan lembaga masyarakat melibatkan interaksi yang berkelanjutan antara lembaga dan konteks sosialnya. Pada intinya, pertumbuhan lembaga mencerminkan adaptasi dan evolusi untuk memenuhi kebutuhan dan perubahan masyarakat seiring waktu. Selanjutnya, ada ciri-ciri umum lembaga masyarakat. Menurut Gilin, berikut ciri-ciri lembaga sosial. Yang pertama, ada lembaga sosial merupakan pola pemikiran dan perilaku yang terwujud lewat aktivitas masyarakat beserta hasilnya. Yang kedua, setiap lembaga sosial memiliki tingkat kekekalan tertentu karena berawal dari sistem kepercayaan yang menimbulkan tindakan setelah melewati waktu yang relatif lama. Yang ketiga, memiliki satu atau beberapa tujuan tertentu. Yang keempat, memiliki alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. Yang kelima, lembaga sosial biasanya memiliki lambang yang secara simbolik menjadi identitas mereka. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nova Aidil.
Selanjutnya ada tipe-tipe lembaga kemasyarakatan. Yang pertama ada berdasarkan perkembangannya. Creative institution adalah lembaga yang tidak sengaja tumbuh dari adat istiadat yang berkembang dalam suatu masyarakat. Disebut juga sebagai lembaga utama. Contohnya, lembaga perkawinan dan agama dan hak milik. Yang kedua ada enacted institution adalah lembaga yang sengaja didirikan untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya saja pegadaian, lembaga komersial, lembaga pendidikan, dan sebagainya. Yang kedua ada berdasarkan sistem nilai yang diterima masyarakat. Basic institution adalah lembaga sosial yang dianggap penting untuk memelihara ketertiban masyarakat. Sebut saja keluarga, sekolah, tempat ibadah, dan negara. Subsidiary institution adalah lembaga sosial yang dianggap kurang penting oleh masyarakat dan berbeda pada setiap masyarakat. Salah satu contohnya adalah kegiatan rekreasi. Yang ketiga, berdasarkan penerimaan masyarakat. Approve atau social sanctioned institution, yaitu lembaga sosial yang diterima masyarakat seperti sekolah dan perusahaan komersial. Unsanctioned institution, yaitu lembaga yang ditolak masyarakat meskipun masyarakat tidak mampu memberantasnya. Sebut saja kelompok penjahat dan pemeras. Yang keempat ada berdasarkan faktor penyebarannya. General institution merupakan lembaga yang diketahui sebagian besar masyarakat di seluruh dunia. Contohnya adalah lembaga agama. Dan yang restricted institution adalah lembaga sosial yang diketahui dan hanya dimiliki oleh sebagian kecil masyarakat tertentu. Misalnya, lembaga agama Islam, Kristen, Protestan, Hindu, dan Buddha. Yang kelima, berdasarkan fungsinya operatif. Institution adalah lembaga yang bertugas menghimpun pola dan cara yang diperlukan oleh masyarakat bersangkutan. Contoh, institusi ekonomi dan industri. Regulative institution adalah suatu lembaga yang bertujuan untuk memantau adat istiadat dan perilaku masyarakat. Contoh, institusi hukum dan politik seperti pengadilan dan kejaksaan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Naira Sanjira. Selanjutnya, ada cara mempelajari lembaga kemasyarakatan. Menurut McIver dan Charles, ada 3 pendekatan. Yang pertama, analisis secara historis. Tujuannya mempelajari sejarah terbentuknya dan berkembangnya. Misalnya, kajian tentang asal-usulnya dan perkembangan sistem internal keluarga. Yang kedua, ada analisis komparatif. Tujuannya menyelidiki melalui perbandingan lembaga atau strata sosial masyarakat yang berbeda. Misalnya praktik pendidikan yang berbeda untuk anak-anak di masyarakat yang berbeda. Yang ketiga ada analisis fungsional. Dilakukan dengan menganalisis hubungan antar lembaga berdasarkan fungsinya. Hal ini dapat dilakukan melalui analisis historis atau komparatif. Misalnya dengan melihat institusi perkawinan. Penting juga untuk mempertimbangkan sistem keluarga dan sistem pewarisan. Baik, selesai. Itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.